Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tisa Putri Fadila dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem mekanisme kerja otot. Nah, jadi kan setiap orang pasti mempunyai otot ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan bagian yang menonjol ini adalah otot. Nah, dari setiap otot ini apabila dibuka akan mengandung banyak berkas serabut otot. Sedangkan pada tiap berkas serabut otot ini juga mengandung banyak nukleus atau inti sel. Nah, nanti apabila serabut otot ini dibuka, maka akan berisikan banyak dari miofibril. Miofibril ini adalah bagian dari serabut otot. Nah, lagi di dalam miofibril ini apabila dibuka akan banyak mengandung unit sarkomer. Jadi sarkomer ini ada satu unitnya ada dari sini sampai sini ya. Jadi garis ini disebut garis Z atau pembatas. Nah, ini garis Z. Dan yang di tengah-tengah ini adalah unit sarkomer. Nah, jadi pada otot apabila dibuka akan mengandung banyak berkas serabut otot. Nah, apabila berkas serabut otot ini dibuka akan mengandung banyak miofibril. Miofibril ini mengandung banyak unit sarkomer. Nah, sarkomer ini tadi apabila diperbesar akan tampak seperti ini. Jadi memiliki filamen tipis dan filamen tebal. Nah, garis yang hitam ini merupakan filamen tipis. Kenapa filamen tipis? Ya karena memang tipis ya, cuma satu garis seperti ini. Jadi nama lainnya adalah aktin. Sedangkan yang biru ini adalah filamen tebal. Bisa dilihat dia lebih tebal daripada yang warna hitam. Itu kenapa dia disebut filamen tebal atau nama lainnya miosin. Nah, jadi ada apa aja sih di dalam satu unit sarkomer? Nah, di dalam satu unit sarkomer tuh ada banyak komponen ya. Nah, di sini ada garis Z. Garis Z itu yang tadi ya. Garis Z itu adalah pembatas dari satu unit sarkomer dengan unit yang lain. Nah, jadi yang ini adalah garis Z atau pembatasnya. Nah, kemudian ada yang tadi sudah kita bahas yaitu filamen tipis dan filamen tebal. Nah, kemudian ada yang namanya pita I. Jadi pita I ini hanya berisikan dengan filamen tipis. Seperti yang dilihat ya, di sini hanya ada komponen filamen tipis. Nah, kalau pipa A ini biasanya disebut zona gelap itu karena dia tumpang tindih. Di sini ada filamen tipis dan ada filamen tebal. Sedangkan yang di tengah ini adalah M, zona M. Nah, zona M ini adalah titik tengah atau daerah pusat dari satu unit sarkomer. Nah, sedangkan zona H adalah bagian tengah yang nanti di mana akan terjadi proses kontraksi. Jadi ada pita I, ada pipa A, zona M, ada zona H, ada garis Z, dan filamen tebal dan filamen tipis. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya di sini ada pengantarnya dulu nih. Nah, jadi ini adalah struktur aktin ya. Nah, jadi di dalam aktin ini masih banyak bagian-bagiannya. Yang biru ini namanya tropomin, sedangkan yang pengikatnya ini namanya tropomiosin. Nah, yang ini adalah situsnya, situs aktin yang nanti akan berikatan. Nah, jadi apabila ada Ca2+ yang berikatan dengan tropomin, maka struktur tropomiosin dan tropominnya akan berubah, sehingga membentuk zona atau situs aktif yang akan terbuka dan akan ditarik ke daerah zona M atau ke tengah. Jadi ini adalah konsep dasarnya dulu sebelum ke tahap selanjutnya. Jadi ada struktur aktin, ada tropominnya, ada tropomiosin, ada situs aktifnya. Nah, apabila Ca2+-nya berikatan dengan tropomin, seperti tadi ya, maka struktur tropomiosin dan tropominnya dan semuanya itu akan berubah, sehingga situs aktifnya atau zonanya itu akan terbuka dan akan ditarik ke tengah. Nah, jadi tahap berikutnya adalah masuk ke mekanisme kerja otot. Jadi awal mulanya di sini ya ada pada kepala miosin, di mana awalnya rangsangan itu membawa senyawa asetilkolin yang membawa Ca2+ dan berikatan dengan bagian yang hitam ini atau yang tadi namanya tropomin. Nah, karena ikatan ini maka menyebabkan struktur
tropomin dan tropomiosin itu berubah. Kemudian baru terjadi hidrolis ATP atau pembelahan ATP. Di sini hidrolis ATP itu dibagi menjadi dua ya. Jadi hasilnya itu ada ADP dan ada P. Nah, jadi ATP ini dibongkar menjadi ADP dan P. Nah, karena adanya energi tadi menyebabkan kepala miosin bergerak berikatan dengan aktin. Jadi kepala miosin berikatan dengan aktin karena adanya energi yang tadi. Nah, jadi kepala miosin ini berikatan dengan aktin. Jadi yang merah, yang pink tadi ini kan aktin ya. Nah, yang biru ini adalah miosin. Jadi kepalanya berikatan dengan aktin, kemudian bergerak mendekati zona M. Nah, nanti jika ATP-nya sudah habis atau kadar Ca2 plusnya sudah habis, kepala miosin ini akan bergerak mundur serta lepas dari aktin. Nah, jadi begitu konsepnya. Nah, jadi kan ini gambar prosesnya ya. Jika masih sulit dipahami, di sini ada urutannya. Nah, seperti ini. Jadi awal mulanya itu adalah dari rangsangan. Rangsangan ini membawa asekolin yang membebaskan ion Ca2+. Kemudian Ca2+ menempel di troponin. Nah, karena berikatan itu, maka struktur tropomin dan tropomiosin itu berubah. Nah, kemudian situs pengikatan aktin dan miosin itu terbuka yang tadi ya. Nah, terjadilah hidrolis ATP atau pembongkaran ATP di mana akan dihasilkan ADP dan P. Nah, setelah itu P bebas mengaktifkan miosin, maka terbentuklah aktomiosin. Kemudian tadi bergerak ke tengah sarkomer atau zona M ya. Ini juga disebut sebagai kontraksi. Nah, sedangkan relaksasi adalah ketika kepala miosin lepas dari aktin, tadi yang terakhir ya. Nah, jadi begitu penjelasannya tentang mekanisme kerja otot. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you.